Rinzani Nur. Terus juga di sini aku punya 2 narasumber keren. Ada siapa? Ada Salsabila. Wah, kira-kira kita mau ngapain nih? Udah tau belum kita mau ngapain? Belum nih, kebetulan kita diundang sama Rinjani. Kita belum tahu nih ya mau ngapain. Oh iya, Mungkin boleh dikasih tahu nih sama Teh Rinjani ya. Kita kasih tahu ya. Jadi sekarang kita mau ngobrol santai aja sih sebenarnya, ngobrol santai tentang MC per MC-an nih. Seru banget ya. Seru banget dong pasti ya. Udah kira-kira MC ini udah jadi side jobnya. Lumayan sih kalau buat membantu Memenuhi gitu perekonomian ya. kosan gitu mahasiswa. Karena kerasa banget sih kalau misalnya satu kali MC itu bisa buat menuhin kita lah sebagai Iya, betul. Buat ini ya skincare Betul, ya, untuk makan anak kosan. buat makan anak kosan. Oke. Sebelumnya boleh dong perkenalin dulu dong. Oke, aku mau kesini ya, nyapa teman-teman di rumah. Halo, kenalin aku Salsabila, mahasiswa semester 5 program studi dari olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Lagi nih, di Halo. atasnya nih. Mungkin perkenalan, nama saya Rifki Sampurnama, mahasiswa semester 7 Universitas Pendidikan Indonesia. Kebetulan jurusannya sama, jadi Salsa adik tingkat saya. Oh, adik tingkat. Iya, Oke, kalau aku Rinzani Nur Abdullah, sekarang semester 3 di Prodi Hubungan Masyarakat Politeknik LP 3. Masih kecil ya. Masih muda ya. Oke, sekarang kesibukannya apa nih selain kuliah? Oke, dari aku dulu mungkin Boleh, ya. kita Selain sama dulu. aku kuliah, aku ada ikut organisasi himpunan, BEM Fakultas, dan juga ada freelance MPC sih kadang-kadang. Karena itu adalah hobi aku. Oh, baik. Ya, dari akunya. Kalau apa nih? saya kebetulan memang kesibukan utamanya kuliah nih, lagi PPL di semester 7. Mungkin kalau misalkan kesibukan di luar kuliah ya sama gitu. Soalnya kita kebetulan satu himpunan juga. Iya, satu paket biasanya kalau Satu nge-MC paket gitu. ya kayak gitu. Freelance-nya MC. Oh, oke. Tapi suka nge-MC berdua apa kadang ada yang sendiri gitu? Sering sih. Seringnya gitu, berdua. karena, kalau misalnya di kampus kita pasti berdua Iya. giliran gitu. Oh. Tapi kalau misalnya di luar Kadang biasanya bisa kita sendiri. partneran gitu. Aku mau tanya nih, kenapa sih memilih menjadi MC? Oke, dari Kak Rifki dulu mungkin. Dari saya dulu nih. Oke. Kalau dari saya nggak ada alasan tersendiri sih Teh sebenarnya ya. Kalau tiba-tiba jadi MC itu gara-gara waktu itu ditunjuk gitu sama dosennya buat jadi MC di webinar PKM ya kalau Iya, nggak salah. moderator. Dia moderator lah. Saya moderator, Salsa jadi MC-nya. Jadi dari situ dosen tuh terus-terusan ke saya gitu, taunya tuh kayak Rifki lagi yang bisa jadi MC partner sama Salsa kayak gitu. Dan sampai sekarang kebetulan. Sama berarti ya? Sama sih, kalau aku lebih senangnya itu awalnya tuh emang senang ngomong ya gitu. Ya, emang keren. Aku senang dunia public speaking sebelum masuk kampus gitu, makanya aku yakin di UBI itu banyak fasilitas yang memang memadai aku jadi MC. Aku dari UHM sih, dari UKM waktu itu aku pernah ikut ini apa sih namanya, magang gitu ya, magang di beberapa radio. Dari situ ternyata public speaking itu seru ya gitu, adalah hobi, apalagi hobi kita dibayar gitu. Oh, sih. iya, bener banget ya. Iya, betul banget. Terlihat kan yang sangat pro gimana? Iya. Bener Iya sih, sih, emang, kalau aku emang, gitu. iya. Jadi emang ini ya apa? Sebelumnya belum ada pengalaman di dunia MC gitu. Belum sih, Belum maksudnya sih. kita tuh bener-bener ini otodidak gitu ya kalau ngomong. Terus ditambah kalau aku mungkin kami kan udah ini ya, kalau aku biasanya lebih sering ikut pelatihan MC offline gitu, webinar. Nah di situ mungkin ilmunya aku aplikasikan kalau aku lagi MC gitu. Gak ada bener-bener harus les atau gimana, udah otodidak. Yang penting kita ngomong aja. pede aja Pede sih di kalau dalam di pede depan orang. gitu. Oke, suka dukanya nih jadi MC nih, pasti kan ada suka duka ya. Aduh, Tadi kan ini harus dikeluarin iya, semua nih. iya. suka dong, keluarin aja, keluarin ya? keluarin aja. Oke. Saya sih curhat ya guys ya. Dari aku Suka mungkin duka. ya, Oke, boleh. kalau sukanya tuh yang jelas bayar ya. Karena udah pasti. iya, Udah karena selama pasti. ini kan udah dibayar, dan itu mungkin karena menurut aku MC itu nggak capek dengan bayaran yang lumayan ya, jadi itu senangnya. Terus sukanya yang pertama itu biasanya kita lebih jadi terhighlight gitu loh kalau di acara kan. Oh, iya. Oh, itu MC-nya gitu ya, iya nggak sih gitu kan. Bener, Suka lebih paling wah Iya. banget gitu. Terus yang ketiga sukanya itu ya mungkin aku tuh lebih tahu ternyata rap public speaking aku tuh baru sampai sini gitu, jadi lebih bisa mengevaluasi diri gitu loh. Nah ini ngomongin duka ya, Boleh. ngomongin duka kalau jadi MC itu yang pertama kalau kena amarah orang gitu kan biasanya berjalannya suatu acara tuh sama MC Iya, kadang bener. kalau kita ngerasa
acaranya itu jadi bad tuh kita jadi nggak ada rasa puas gitu lah Iya, ya nggak sih iya, gitu. bener-bener emang. Nah itu digagal gitu. Iya. Terus yang kedua kadang kalau misalnya penguasaan panggung gitu ya Kang Rizky gitu, kadang kalau nggak ada acara tapi yang nggak ada gladinya itu bikin kita tuh nanti harus bener-bener itu sendiri gitu sih kalau dari aku suka dukanya. Itu ya. Saya- Kalau dari Akang kalau saya nih. ya. Kalau saya sukanya ya pertama bener kata tes salsa gitu ya, pasti dibayar gitu ya. Itu sangat memenuhi kebutuhan buat saya yang anak kosan. Ayo. Itu pertama. Tuh, buat kalian yang anak kosan jadi MC ya. sih. Soalnya kita cuma disuruh ngomong Ngomong berapa aja. jam, tapi Iya. bayarnya ya sesuai lah sama cara kita ngomong. Nah, karena kan tadi kan aku udah tanya nih suka dukanya jadi MC. Sekarang aku mau tanya tips and trick menjadi MC yang asik nggak bosen nih. Soalnya nih aku kan suka juga nge-MC Iya, kan, iya, betul, betul. pengalaman dan apa ya suka nggak pede aja kayak boring, Grogi gitu Iya, ya. grogi kayak mau ngejokes, aduh Nggak lucu nggak gitu ya. lucu betul-betul. gitu kan. Nah, ini gimana tuh triknya nih biar bisa asik gitu nggak ngebosenin? Boleh rekrut dulu atau tes salsa dulu? Dari Kak Rizky Oh, aja boleh. sih. Oh, jangan gitu dong. Sweet. Kalau dari saya mungkin ya tetap pede aja sih sebenarnya. Balik lagi ke pede kita, apakah kita pede membawakan acara itu atau enggak. Kalau misalkan kita nggak pede pasti ya pikiran kemana-mana gitu ya, acara juga pasti jadi jelek Iya, gitu kan. Terus tips kedua mungkin harus banyak latihan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di atas panggung. Jadi emang kita banyak latihan, hamin berapa hari atau hamin seminggu kita udah harus latihan. Kalau dari aku mungkin biasanya aku juga suka bingung ya kalau bawain tips and triknya, kita sharing aja. Bener yang dikatakan Kang Rizky, kita harus bisa kuasai dulu panggung loh. Anggap aja panggung itu milik kita gitu. Jadi kita bebas gerak-gerik ke sana ke sini biar si penonton itu nggak tertuju sama titik kita. Biasanya aku kesana ke sini itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tips and trik dari aku tuh kenali dulu audiensnya. Audiensnya itu ibu-ibu kah, remaja kah gitu atau Anak-anak anak-anak kah? gitu. Jadi Iya, iya, kita bener. bisa mempersiapkan yel-yelnya atau jargonnya Iya, gitu. iya, Kalau aku gitu. Terus yang ketiga itu apa ya, kuasai dulu kayak vokal Aiweo. Jujur aku adalah orang yang suka tipe Maca gitu laptop. lah. Iya, Baca laptop ya. Fabelit, Fabelit. Nah, gitu. Aku biasanya nanti dulu kayak Aiweo itu sering banget aku kayak gitu. Terus yang keempat adalah itu banget kebetulan kita mau nge-MC ya besok. Waduh. Insya Allah. MC apa nih? MC apa nih? Kita mau nge-MC di Purworejo Jawa Barat. Wow. Itu besok ada Bu Cinta juga teman-teman Wow, semua. datang. Nah, sekarang kita masih pelatihan ya, Iya, pelatihan masih dari latihan. kemarin itu kayak kita menguasai teks MC-nya, susunan acaranya itu harus benar-benar tinggi banget karena kalau misalnya dari kita ada miskom sama panitia itu udah ada sistem gagal gitu dan panitia gak mau disalahin gitu. Iya, iya. Kenapa sih Tapi nyalahinnya MC-nya ke gini? kita Iya, lagi. iya, Iya. Dari aku gitu sih tips-and-triknya. Oke, keren banget gak sih guys? Waduh, gila. Aku juga jadi banyak belajar ya. Betul, kita sama-sama sharing belajar. aja sih. Sharing dia benar-benar Saling sama-sama belajar. sharing dan juga buat teman-teman di rumah bisa diikuti Iya, betul tips banget. and triknya Atau nanti boleh komen gitu nih teman-teman di rumah tuh ngapain gitu. Iya boleh, terus juga bagi-bagi pengalaman, Iya. misalnya ya komen-komen, ini pengalaman aku tuh kayak gini. Komen aja nggak apa-apa, kita nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah. Tapi asal jangan pengalaman Buruk ya. buruk ya atau Pengalaman pengalaman buruk aku ada. apa tuh? Curhat, sesi Jadi curhat. pengalaman buruk aku sama nge-MC kan pernikahan itu sakral banget ya. Tapi waktu itu aku salah menyebutkan nama orang tua calon pengantin. Dan di situ itu kayak itu momen termalu banget. Tapi aku mohon maaf di situ kayak mohon maaf. Aku selalu pakai kata mohon maaf biar nggak ada pihak yang nggak dienakan. Iya, kalau aku gitu. Itu pengalaman terburuk aku. Mungkin Kang Rizky Apa ada nih, pengalaman pengalaman buruk. terburuk? Pengalaman terburuk. Sih, Jatuh mungkin? mungkin mic-nya tiba-tiba jatuh gitu ya. Enggak sih, pengalaman terburuk dulu pas nge-MC pernah kayak ditawarin cuma jadi MC doang ya. Iya. Yang waktu ditawarin nge-MC doang, tapi ternyata jadi translator juga. Aduh, Ini ada momen unik Ini banget. momen unik banget. Saya nggak tahu sih gimana konsep Ada salah satu pernikahannya. pernikahan. Ada salah satu pernikahan, tapi nikahnya itu melalui Iya, Zoom gitu, via Jadi Zoom. ceweknya di Indo, cowoknya Soalnya itu di luar negeri gitu. Jadi itu aneh banget ya. Dihadirinnya tuh sama adik dari cowoknya yang nggak bisa Indonesia. Jadi kayak saya cuma dikasih taunya buat nge-MC di situ, tapi tiba-tiba jadi rangkap translator juga. Karena cowoknya di Zoom dan cowoknya itu emang orang luar asli Iya, ya. luar. Yang harus notabene bahasa Inggris, kebetulan kan mungkin Kang Rizky lebih jago gitu loh bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggrisnya lebih jago. tinggi banget dibanding aku gitu. Oke. Alhamdulillah. Tapi ini aku baru denger loh konsep gitu Betul. kan. Hah? Saya Lewat juga Zoom baru gitu loh. Terus Baru di kan? pelaminannya itu
cuma dipasang Banner cowoknya, doang. gitu. Jadi kayak ceweknya, adanya, banner cowoknya. Gitu. Jadi mungkin emang aku nggak tahu ya Konsepnya kepercayaan nggak tahu orang kenapa masing-masing sih. gimana. Kayaknya buat menghindari zina. Udah dari Cina. Nah, oke, tadi wawancara, bukan wawancara sih ya, lebih Sharing ya? sharing session bersama MC Pro ya. Ayo kamu enggak. Ya, kita pasti banyak belajar ya. Iya, tapi udah jadi side job dong. Amin ya. Amin. Side job. Semoga banyak jobnya. Amin, ya Allah, terima kasih. Iya, jadi bisa ada pemasukan. Iya betul. Buat bayar UKT ya. Bayar UKT mahal ya Iya, sekarang betul. ya guys ya, jadi nggak apa-apa. Keren banget sih, pokoknya terima kasih banget udah mau sharing session sama aku. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Nanti kita bisa sharing lagi, entah itu tentang MC atau tentang yang Public lainnya. speaking Public ya. speaking boleh. Nanti kita sharing lagi. Makasih banyak. Ya, makasih ya.